Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso. Saya guru di Madrasah Ibtidaiyah Karanggeni, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022 dengan mengambil mata pelajaran akidah akhlak bab 6 materi Allah Tuhanku kalimat tahlil kelas 6 semester genap. Untuk lebih jelasnya, berikut video yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan kritiknya agar video praktek pembelajaran saya kedepannya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarku anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita semua pada pagi hari ini oleh Allah selalu diberi kesehatan, keimanan, sehingga bisa menunaikan kewajiban yaitu thalabul ilmi dengan masuk sekolah, ya. Sebelumnya untuk kegiatan pada hari ini, sebelum kita memasuki pada materi, baiklah anak-anakku sekalian, Pak Guru akan mengabsensi untuk memastikan anak-anakku yang masuk dan yang tidak masuk. Baiklah anak-anakku sekalian, Guru absensi Denny Kurniawan, Jaduk Abdillah Ahmad, Oirul Azam, Mandala Sidra, Muhammad Akseh Husnul Murtado, Muhammad Ferli, Muhammad Faiz Nasrullah. Alhamdulillah, ternyata
setelah Pak Guru mengabsensi, anak-anak semuanya pada pagi hari ini bisa hadir semua, berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Kita ikuti dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anakku, belum membaca kita mulai. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Saya rela bertuhankan Allah, beragamakan Islam, bernabikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Allahumma ufirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, belum memasuki pada materi untuk menanamkan rasa cinta negara kita, yaitu negara Indonesia, dan menumbuhkan semangat belajar pada pagi hari ini. Kita menyanyi bersama-sama dengan lagu Indonesia Raya ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, oh bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Lindungilah tanahku, lindungilah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah kerjanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran akidah akhlak dengan materi kalimat tahlil. Coba bukunya untuk dikeluarkan untuk semuanya anak-anakku. Silakan buku akidah akhlaknya
silakan semuanya punya. Dibuka untuk bab 6 yaitu kalimat tahlil. Bagaimana nanti sudah ketemu materinya bab 6 kalimat tahlil sudah? Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mempelajari kalimat tahlil, kita pada semester 1 masih ingatkah bab apa yang kita sampaikan pada akhir pembelajarannya di semester 1? Kodok dan bagus sekali, luar biasa anak-anakku. Setelah liburan ternyata pelajarannya masih melekat pada otak dan hati. Alhamdulillahirobbilalamin. Coba kalau masih ingat, Pak Guru ingin menanyakan kodok dan kodok. Apa pengertian kodok? Siapa yang bisa? Oke, Manisa silakan. Kodok adalah ketetapan Allah yang telah ditentukan sejak zaman azal. Benar sekali, pintar sekali. Kasih tepuk tangannya. Oke, itulah kodok pengertiannya seperti itu. Kemudian masih ingatkan Pak Guru, masih ada satu pertanyaan. Kodok dan kodar itu sering disebut dengan takdir. Siapa yang bisa menyebutkan takdir dibagi menjadi dua? Takdir apa saja? Oke, siapa namanya? Jaduk. Jaduk, silakan anak Jaduk. Takdir mubrom dan takdir mu'alaf. Takdir mubrom dan takdir mu'alaf. Tepuk tangan untuk anak Jaduk. Untuk materi kali ini adalah kalimat tahlil. Dari pembelajaran kodok dan kodar dengan kalimat tahlil ini hubungannya sangat erat sekali ya anak-anak. Karena apa? Kodok yang sering disebut dengan takdir, di situ oleh temanmu tadi disebutkan contoh takdir mubrom, kematian. Nah, kita ingat kematian. Kita sebagai makhluk Allah itu ada apa saja anak-anakku? Manusia ada, hewan ada lagi, tumbuhan, apalagi planet, itu yang makhluk benda mati, ya. Iya, pertanyaannya masih nah, ketika dengan kematian kalian sering menjumpai di sekitar rumah, di sekitar lingkungan yang sering banyak kematian. Apa setelah orang-orang meninggal? Dibacakan kalimat tahlil anak-anakku. Dibacakan kalimat tahlil. Coba kalimat tahlil itu seperti apa anak-anakku bunyinya? La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Banyak kita jumpai lagi, tidak hanya dengan kematian yang didoakan dengan kalimat tahlil. Mungkin yang setiap kita akan menjalankan sholat 5 waktu sebelumnya, yaitu dengan mengumandangkan azan. Baiklah anak-anak sekalian, pada materi ini, kalimat tahlil ini ada tujuan pembelajaran untuk kalian. Yang pertama adalah melalui pemberian contoh, peserta didik dapat menunjukkan sikap meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat tahlil la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah melalui pengamatan peserta didik dapat mengartikan kalimat tahlil la ilaha illallah dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui ceramah. Guru nanti akan menyampaikan dengan metode ceramah.
ada metode diskusi dan tanya jawab. Maka dari itu dengan melalui metode ceramah ini diharapkan kalian semua dapat menjelaskan hikmah dari kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, ya, melalui metode diskusi kalian semua nanti dapat memberikan contoh-contoh, ya, pengamalan kalimat tahlil la ilaha illallah. Dan yang terakhir, melalui diskusi peserta didik dapat dan mampu menyebutkan hikmah kalimat tahlil la ilaha illallah. Baiklah, itu anak-anak sekalian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk itu kita mulai dengan Pak Guru akan menyampaikan materi kalimat tahlil, ya. Dilihat dari buku kalian semuanya itu, lihat, ya. Tahlil adalah kalimat tauhid yang berbunyi la ilaha illallah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Jadi tiada zat yang patut kita sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Kemudian kalimat ini merupakan bagian dari kalimat syahadat. Masih ingat syahadat, kalimat syahadat? Masih kan? Coba bunyinya gimana? Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kalau syahadat lain dilanjutkan dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu dalam kalimat syahadat. Ini merupakan kalimat syahadat itu merupakan rukun Islam yang pertama. Oleh karena itu, kalimat ini juga sebagai inti dari seluruh landasan ajaran agama Islam. Nah, itu. Kalimat tahlil termasuk zikir, ya, zikir. Dan menurut syariat Islam memiliki nilai terbesar dan paling utama. Kalian semua tentunya setiap hari paling tidak mengucapkan kalimat tahlil itu sebanyak setelah sholat 5 waktu digunakan untuk berzikir. Nah, tuh. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seperti itu. Setiap kita selesai mengerjakan sholat paling tidak itu. Belum lagi kalau kita diundang oleh tetangga untuk doa ketika seseorang dalam rangka doa 7 harian orang meninggal dunia, itu dengan kalimat zikir tidak. Pernah kan kalian semua, pernah kan? Membaca kalimat tahlil dengan 7.000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu selanjutnya nanti. Jadi kita pantang maksiat kepadanya, artinya kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus
menganggapnya bahwa Allah itu adalah zat segalanya yang maha hebat dan maha agung. Harus kita yakini ya, tidak boleh kita mengikutikannya, tidak boleh. Dengan penuh rasa cinta, rasa takut dan tawakal kepada Allah. Tawakal, ya, tawakal itu berserah diri. Berserah diri itu kita berusaha, kemudian kita berdoa, jangan sampai berdoa atau tidak berusaha, ya, itu namanya kosong. Berusaha tanpa diiringi doa namanya sombong. Jadi keduanya harus kita lakukan, namanya tawakal, ya. Hanya kepada Allah kita patut berdoa dan meminta penciptaan alam ini, meliputi manusia, hewan, tumbuhan. Penciptaannya Allah itu loh, ada lagi apa? Planet, tata surya, hingga wujud yang terkecil seperti yang paling kecil apa? Virus atau bakteri, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu istilah tahlil selain kalimat tauhid juga menjadi istilah ritual dalam pelaksanaan atau pembacaan dzikir. Di dalam dzikir ada pembacaan tahlil yang lazim dilakukan oleh masyarakat muslim. Dulu sampaikan di awal tadi bahwasanya dia akan membaca tahlil itu sering dirasakan oleh masyarakat muslim Nusantara, ya, masyarakat muslim Nusantara sejak ratusan tahun yang lalu, ya. Pembacaan tahlil bisa dilakukan oleh masyarakat dalam rangka apa kira-kira tadi? Mendoakan jenazah, kemudian ya doa 7 hari dari kematian, kemudian doa 40 hari dari kematiannya, terus 100 hari, terus kemudian 1000 hari, ya. Dua kalimat tahlil yang sering digunakan oleh masyarakat muslim Nusantara. Di samping itu, tentunya pembacaan kalimat tahlil juga dilakukan oleh masyarakat pada peringatan Haul, ya, peringatan Haul, arwahan atau ruahan di bulan Ruah, kemudian akhir Sya'ban, akhir Ramadan, saat kumpul keluarga untuk arisan misalnya, bisa kita mengucapkan kalimat tahlil, ya. Kemudian ya untuk selamatan perkawinan atau walimahan, selamatan akikahan, ya, dan lain sebagainya. Masih banyak tentunya untuk beberapa yang perlu diucapkan dalam waktunya mengucapkan kalimat tahlil. Kemudian kita lanjutkan keutamaan kalimat tahlil anak-anakku. La ilaha illallah itu yaitu memiliki banyak keutamaan bagi para pembacanya. Manfaatnya luar biasa. Ya. Yang pertama, kalimat la ilaha illallah yaitu merupakan harga surga. Apa anak-anakku? Harga surga. Nah, merupakan harga surga. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia
ya, meninggal dunia adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah ini, jadi ini yang perlu kita tanamkan mulai kita masih hidup, anak-anak. Ya, ketika kita ajal sudah datang, ya, menjemput kita, dan sebelum kita meninggal, tetapi kita mengucapkan la ilaha illallah, maka orang itu akan masuk surga. Nah ini, makanya ini anak-anakku, di kehidupan sehari-hari kita harus selalu mengucapkan la ilaha illallah, biar kita terlatih ketika kita nanti meninggal dunia, kita kan sudah istiqomah pada masa hidupnya, yaitu dengan membaca kalimat takbir la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebaikan yang paling utama dan dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan adalah dengan membaca la ilaha illallah. Dosa-dosa kita akan terhapus, dosa-dosa kecil akan terhapus, dan dosa-dosa besar akan juga terhapus. Apa keberatannya kita mengucapkan la ilaha illallah? Ya, maka dari itu betul-betul kita tanamkan dalam hati dengan mengucapkan ketika kita pikir, ketika kita di mana saja, dengan selalu mengingat kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Terus kemudian anak-anak sekalian, hikmah. Setelah kita mempelajari dari pengertian, kemudian dan lain sebagainya, tentunya hikmah kalimat tahlil itu luar biasa sekali. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan seorang muslim. Dilihat iman seseorang itu tebal dan tipisnya adalah tergantung keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai usaha bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi manfaatnya tadi, jika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Kemudian yang ketiga, sebagai pengingat hari akhir dan kehidupan kita di dunia ini adalah tentunya kematian. Setelah kita hidup seperti ini, tentunya nanti kita akan mati, jelas. Kita tinggal menunggu kapan waktunya. Maka dari kita berdoa ya, kemudian kita sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, yaitu meninggal dunia, kita di hatinya, di mulutnya tetap tegar mengingat kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Baiklah anak-anak sekalian, itulah materi pembelajaran yang disampaikan, ya, disampaikan. Mungkin sebelum saya berikan tugas diskusi, nanti ada pembentukan tugas diskusi, ya, kalian dari masing-masing teman kita bentuk kelompok membuat diskusi, Pak Guru akan memberikan tugasnya. Baiklah anak-anakku, sebelum Pak Guru untuk memberikan tugas kalian untuk berbagi kelompok, nanti dibagi untuk menjadi 5 kelompok. Namun anak-anakku sekalian, tentunya hari ini ada penyegaran, jadi silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri. Ya, oke, ya. Ikuti apa yang Pak Guru sampaikan. Jangan ikuti
Pak Guru yang lakukan. Paham? Maksudnya paham? Paham. Ya. Ini untuk mengetes konsentrasi kalian. Ikuti apa yang Pak Guru sampaikan. Ya. Jangan mengikuti apa yang Pak Guru lakukan. Oke, semuanya anak-anakku. Yuk, tangan di atas. Diputar. Cepat, diputar. Stop. Wah, itu masih bergerak. Tangan, lagi. Tangan di atas diputar. Tangan di samping diputar. Tangan di bawah diputar. Tangan di samping diputar. Diputar. Stop. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pembentukan diskusi kita hitung angka 1 sampai 5, 1 sampai 5 ya, dimulai dari sini ya. Oke, silakan berhitung. 4, 5, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 3. Oke, sudah terbentuk. Jadi begini anak-anakku, yang dapat nomor 1 berkumpul nomor 1, jadikan kelompok 1. Yang nomor 2 kemudian berkumpul dengan temannya yang dapat nomor 2 selanjutnya sampai nomor 5. Baiklah, anak sekalian, untuk penataan kelompok sudah selesai. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 yang terakhir itu. Baiklah, untuk tugasnya Pak Guru berikan per kelompok, nanti dikerjakan bersama kelompoknya ya. Kerjakan dengan bersama yang berdiri. Jawaban kosong ini ditulis nama kelompoknya ya, dan kelompok berapa itu harus ditulis untuk memudahkan penilaian Pak Guru ya. Nama kelompok 1 atau kelompok 2, kemudian nama anggotanya ya. Oke, silakan anak-anakku sekalian mulai dikerjakan. Mana anakku sudah semua hasil diskusinya? Coba siapa yang lebih duluan maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Dari kelompok 1, silakan ya, silakan. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Soal apa yang dimaksud dengan kalimat tahlil? Jelaskan. Kalimat tahlil adalah bacaan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang patut disembah dan ditaati kecuali hanya Allah. Apa yang dimaksud tahlil sebagai ritual muslim Nusantara? Pembacaan tahlil bisa dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mendoakan jenazah yang baru dimakamkan, ahli kubur yang lama dimakamkan, dan mendoakan ahli kubur dalam peringatan 1 sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Nomor 4. Sebutkan keutamaan bagi seorang muslim yang membiasakan diri membaca kalimat tahlil. Membaca kalimat tahlil atau zikir dengan ikhlas dan menyampaikan keimanan akan memiliki manfaat yang sangat banyak, seperti menjadikan pelindung bagi kita atas siksa api neraka. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok 5. Apa yang dimaksud dengan kalimat tahlil? Jelaskan. Tahlil adalah bacaan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah.
Tidak ada zat yang patut disembah dan ditaati kecuali hanya Allah. Sebutkan keutamaan bagi seorang muslim yang membiasakan diri membaca kalimat tahlil. Membaca kalimat tahlil atau zikir. Anak-anakku sekalian, jadi untuk pembelajaran pada materi bab 6 kalimat tahlil pada semester genap ini, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Sebelum ya, terus mungkin ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Tapi Pak Guru yang akan menanya ya. Kalimat tahlil. Coba bunyinya seperti apa kalimat tahlil? Artinya bagaimana anak-anakku? Tiada Tuhan selain Allah. Luar biasa. Untuk tugas mandiri kalian, ya. Tapi ini untuk tugas kelompok, guru saya bawa untuk penilaian. Silakan. Untuk penilaian tugas kelompok nanti akan saya berikan setelah ini. Namun sebelumnya untuk tugas di rumah dengan materi yang Pak Guru sampaikan tadi akan Pak Guru memberikan. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini kalian semua oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat dan pada akhirnya menjadi anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.